gereja Katolik itu banyak patung-patung seperti patung Bunda Maria, patung Yesus, salib, dan juga patung Santo Santa itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber dan semua yang menonton channel ini. Kita akan lanjutkan konten dakwah kita kali ini. Ini masih tentang Daniel Mananta, di mana Daniel Mananta sepakat dengan UAS atau Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa patung nggak perlu disembah karena di situ ada roh jahat, ataupun dalam istilah Islam ada jin kafir, di mana Daniel Mananta menjelaskan bahwa patung itu dibuat manusia yang bisa menjadi kayu bakar dan kemudian ketika juga bisa disembah. Nah, itu kan sesuatu yang ada yang unclean spirit, ada sesuatu yang nggak beres di situ ya. Baik, ini ada tanggapan dari Biarawati Katolik. Biarawati Katolik ini nggak terima ya, nggak terima, dia ikut mengkritik Daniel Mananta. Memang sih dalam Islam ya, ini bicara dalam Islam ya, ini cuma perbandingan aja, bukan menjelek-jelekan dan sebagainya. Kalau di kami, patung itu kami anggap sebagai sesuatu yang dilarang untuk disembah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, la tadkhulul malaika baitan fihi suratun wala kalbun. Malaikat enggak masuk ke dalam rumah apabila dalam rumah tersebut terdapat ada suratun wala kalbun, ada patung yang sesembahan. Kalau ada patung sembahan, malaikat enggak masuk ke rumah kita. Itu hadis Rasulullah SAW. Baik, kita dengar dari ini ada Biarawati ya. Ada selain Biarawati ada juga orang yang ikut mengkomentari agama Katolik tentang pernyataan Daniel Mananta. Baik, kita dengar sama-sama ya. Hai guys, boleh gak sih gue ngebahas soal ini? Yang menurut Daniel Mananta, kalau misalnya di patung umat Katolik itu ada unclean spirit atau jin di patung buatan manusia yang disembah. Boleh gak ngebahas soal ini? Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Kalau gak boleh gue tetap mau bahas. Hai bro, jadi mohon maaf ya sebelumnya ya. Ini kan videonya gak bisa di stitch, jadi gue capture aja dan gue hanya pengen membahas di bagian tersebut aja. Mungkin ada misconception kali ya. Kalau misalnya sepengetahuan gue sebagai umat Katolik, kalau Katolik itu tidak menyembah berhala dan kita tidak menyembah patung. Tapi di sini gue kagak mau sakit hati ya, gue cuma pengen menjelaskan. Mungkin Anda kurang paham gitu ya. Memang betul di gereja Katolik itu banyak patung-patung seperti patung Bunda Maria, patung Yesus, salib, dan juga patung Santo Santa itu banyak memang. Tapi patung-patung tersebut tuh hanya sebagai simbol untuk kita kayak menghormati dan kita bisa menganggap keberadaannya gitu loh. Tapi kita tidak menyembah dan mentuhankan patung-patung tersebut gitu loh bro. Nih ibaratnya cara gampang nih gini deh ya. Kenapa gue bilang sebagai simbol? Ibaratnya nih kalau misalnya kita lagi mau berdoa gitu ya. Misalnya let's say di Gua Maria ada patung Bunda Maria gitu ya. Atau kita lagi mau berdoa dengan Tuhan Yesus gitu, kita lihat patung Tuhan Yesus atau salib begitu ya bro. Nah biasa kan kalau kita doa tuh, kalau biar dari hati ke hati tuh kita suka kayak ngobrol gitu ya, kayak ngobrol sama teman gitu, bener-bener mencurahkan isi hati kita gitu. Nah ibaratnya aja nih, kita ibaratkan kayak kita lagi ngobrol sama pacar, lu LDRan sama dia. Kadang lu suka minta video call kan, lu pengen lihat visualnya dia seperti apa, atau setidaknya sambil telepon mungkin, atau sambil zaman dulu nih sambil tulis surat cinta, kita sambil ngeliat fotonya dia biar berasa gitu bro. Kalau gak abstrak mukanya, paham kagak? Jadi kayak lebih ke hati gitu nyampe nya begitu sebenarnya say. Jadi misalnya nih kayak lu lagi kangen sama pacar lu gitu, lu ngeliat fotonya dia, lu bilang sayang I miss you so much gitu. Sama kalau misalnya lu kagak ngeliat foto dia gitu ya, abstrak aja gitu, susah kan mau ngomong sama siapa, ngomong dalam hati apa ngomong sendiri ntar dikira orang gila ya kan. Nah gitu maksudnya bro. Jadi ibaratnya tuh sama aja kayak doa, biar lebih ngeresep ke hati, bisa mengeluarkan unek-unek dan doanya tuh lebih kusyuk gitu loh, kayak bener gitu. Paham dong?
Ikhwafillah, ini tadi seorang wanita yang beragama Katolik mengkomentari Daniel Mananta yang saya sebutkan tadi, bahwa Daniel Mananta sepakat dengan Ustadz Abdul Somad bahwa menyembah patung itu sesuatu yang gak beres ya, mana ada roh jahat. Nah, baik, kita lanjut ke Biarawati. Ini ada komentar juga, Biarawati Katolik ikut menjawab juga ya. Baik, kita akan dengar bahwa seperti apa komentarnya. Oke, baik. Beberapa waktu ini saya mendengar ya, tidak hanya mendengar tapi melihat juga mengenai pernyataan ya, sebuah video pernyataan dari seorang Ini dari figur suster yang ya. saya kira dia orang yang cukup beriman juga, karena dari beberapa podcastnya dia ya sangat menarik. Dia mencoba menggali pengalaman rohani ya dari beberapa orang. Nah, dia membahas tentang unclean spirit dalam patung yang disembah oleh pengikut Kristus, orang Kristen ya. Kebetulan di belakang saya ada patung Maria. Nah, saya ingin meluruskan atau menambahkan sedikit. Saya kira para tokoh agama, para romo, lalu ada beberapa umat juga yang sudah mencoba untuk meluruskan hal itu. Saya kira itu sudah cukup baik dan sudah cukup mendalam. Sekali lagi saya tekankan ya dari pendalaman mereka bahwa kami umat Kristen, umat Katolik khususnya, itu tidak menyembah atau mentuhankan patung, tetapi patung yang ada dalam gereja Katolik seperti patung Bunda Maria, Santo Yusuf, Yesus Kristus, kemudian ada patung-patung lain yang diciptakan ya seperti orang-orang kudus lainnya, itu semata-mata diciptakan atau dibuat sebagai simbol ya, digarisbawahi, simbol atau sarana untuk mendekatkan umat beriman kepada Tuhan sendiri ya. Lalu dari video Daniel Mananta ini kita dapat belajar satu hal. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita belajar satu hal. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari dari video itu adalah hendaknya kita membaca kitab suci tidak hanya sepenggal-sepenggal saja, tetapi bacalah satu perikop. Kitab Yesaya itu mau berbicara tentang apa sih? Dan kita juga harus tahu historis, sejarah tentang itu, kenapa itu ditulis ya. Sehingga kita juga tahu konteks dari kitab suci itu seperti apa. Jadi tidak sembarang menafsirkannya ya, apalagi main menafsirkan kemudian diupload kemana-mana. Jika Anda tidak mengerti atau ada yang menggelitik hati Anda untuk bertanya-tanya mengenai kutipan-kutipan ayat ya, Anda boleh bertanya kepada romo, kepada pendeta, kepada tokoh agama yang sekiranya kita semua sudah tahu bahwa mereka sungguh-sungguh mendalami bahkan belajar tentang kitab suci itu sendiri. Jadi mari bijaksanalah dalam membaca kitab suci. Baik, ikhwafillah, itu tadi komentar dari Biarawati dan seorang wanita yang beragama Katolik ya, menjelaskan bahwa salib itu patung-patung hanya sebuah simbol. Baik kita hormati pendapatnya ya. Baik, bagaimana pandangan Islam? Ya, mohon maaf, ini dari pandangan Islam ya. Ini saya hanya membandingkan ya. Kalau dalam pandangan Islam tadi seperti saya jelaskan di awal bahwa kita juga sama ya, dalam Islam itu sama, kita dilarang menyembah patung, bahkan masuk ke rumah aja membawa patung ya untuk disembah itu dilarang, malaikat gak masuk. Saya sudah bacakan hadisnya di awal. Baik, yang kedua dari kisah ini kita ambil bahwa seperti Biarawati tadi mengatakan bahwa patung itu bukan untuk disembah, tapi dijadikan simbol tadi itu kalau dalam pandangan Katolik. Tapi dalam pandangan Islam itu ada poin yang sama, tapi ada poin lebih. Poin lebihnya di kami adalah sama sekali jangan menjadikan patung itu sebagai simbol sesembahan. Nggak masalah ya. Dalam Katolik seperti itu, dalam Islam seperti itu, kita harus saling menghormati ya. Ini kita membandingkan saja bahwa patung dalam Islam itu seperti itu ya. Baik, saya tetap menghormati kawan-kawan yang menyembah patung karena itu adalah keyakinan bahwa dalam NKRI ini kita harus saling menghormati, di mana ada agama Katolik, agama Kristen, agama yang lain menyembah patung, silakan. Dalam Islam menganggap patung itu nggak boleh dibawa ke rumah dan nggak boleh disembah. Seperti itu ya. Saya kira nggak masalah, kita jangan saling menghujat. Ini hanya sebuah informasi buat kita. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.